Halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendatangkan traffic ke funnel kita. Kan tadi kita udah membahas tentang funnel. Funnelnya terserah Anda mau membuatnya versi landing page atau website atau toko online di Instagram, di marketplace, terserah Anda. Itu dia. Nah, sekarang bagaimana mendatangkan trafficnya ke toko online Anda tersebut? Itu dia. Tokonya udah bagus nih. Terus mendatangkan trafficnya bagaimana, Mas Alvin? Nah, prinsipnya ada dua cara, ada dua sumber traffic. Dua sumber. Yang pertama adalah free traffic. Free traffic. Jadi, traffic gratisan. Traffic organik, orang sering bilang seperti itu. Nah, walaupun kadang tidak organik juga, ada beberapa cara untuk mendapatkan traffic gratis walaupun tidak organik. Nah, tapi prinsipnya traffic gratisan ini saya ingin sedikit menjelaskan keuntungan atau kelemahannya. Keuntungannya jelas, modalnya lebih rendah. Itu dia, karena ya Anda tidak mengeluarkan uang untuk promosi. Misalnya Anda yang jago bikin konten-konten yang viral, ya udah Anda bikin tulisan-tulisan yang viral di Facebook Anda, di Instagram Anda bikin video-video yang parodi, yang ngebanyol misalnya ya. Nanti banyak yang memviralkan, Anda banyak yang follow, ujung-ujungnya Anda jualan di situ, kira-kira seperti itu. Nah, namun saya pribadi memang gini, kontennya tetap kita buat. Kalau saya dengan tim bisnis saya, konten yang berkualitas, yang bisa viral itu memang tetap dibuat. Tapi saya pribadi tidak terlalu mengharapkan bisnis saya meledak dari situ. Itu dibuat untuk menjaga kualitas bisnis saya, namun bukan untuk mempercepat. Karena harus diakui, kelemahan nomor satu kalau di free traffic ini adalah otomatis hasilnya lebih lambat. Hasilnya lebih lambat. Kenapa? Ya karena Anda perlu investasi waktu. Hasilnya lebih lambat. Ya bayangkan saja kalau misalnya misalnya nih, Anda dari nol, Anda mau buatnya organik. Habis itu Anda bikin page misalnya yang bisa di-follow banyak puluhan ribu jutaan orang. Anda buat tulisan demi tulisan, tulisan demi tulisan, Anda share, Anda tag teman Anda misalnya. Lama-lama dalam waktu, misalnya Anda sangat cepat ya, dalam waktu 3-4 bulan ada 5.000 orang yang follow page Anda. Nah, 3 bulan, 5.000 orang Anda datangkan. Oh itu mah lama banget kalau Anda ngerti yang paid traffic, itu dia. Kalau saya pribadi, Anda kan bisa mulai paid traffic ya, traffic yang berbayar, ads. Itu dengan modal yang rendah, bisa dengan 25.000 per hari misalnya. Itu Anda bisa datangkan traffic, bisa 3.000, 5.000, bahkan sampai 10.000 orang loh. Dengan modal 25.000. Anda bayangkan kalau 3 bulan udah berapa ratus ribu orang yang Anda datangkan ke toko online Anda. Dibanding dengan free traffic. Nah, jadi ini bukan soal benar atau salah, lebih bagus mana, bukan. Ini terserah Anda juga kan, bisnis Anda, polanya pola Anda. Ya tinggal Anda mau cepat atau mau lambat dan Anda sesuaikan dengan budget Anda. Nah, yang berikutnya, kelemahannya sebenarnya, buat saya nih, sebenarnya free traffic itu nggak bener-bener gratis. Tidak ada yang bener-bener gratis di dunia ini. Dia memang benar gratis dari duitnya, tapi waktunya lebih lama. Jadi, sebenarnya waktunya mahal. Waktu mahal. Saya tipikal penganut yang waktu itu lebih mahal dari uang. Waktu itu tidak ternilai harganya. Saya bekerja keras bangun bisnis digital, bangun sistem itu agar punya waktu lebih banyak untuk keluarga, untuk orang tua, ya kira-kira seperti itu. Nah, untuk beribadah. Nah, teman-teman, jadi waktu buat saya lebih mahal dari uang. Makanya saya lebih milih investasi uang yang sudah benar-benar saya perkirakan, saya pelajari ya, akhirnya itu bisa balik ke saya, bisnis saya bisa lebih cepat besarnya itu. Nah, yang berikutnya juga kelemahan dari free traffic ini adalah sulit di scale up. Sulit di scale. Scale itu diperbesar gitu. Anda misalnya follower di page-nya, di fanpage-nya itu sudah 5.000. Anda mau scale kan berarti harus jadi 10.000 followernya. Itu kan lama lagi. Sedangkan kalau di ads, Anda dikunjungi misalnya dengan ngeluarin uang 25.000 sehari, itu Anda dikunjungi 5.000 orang.
Ya udah, kalau misalnya Anda mau lebih banyak, Anda naikin aja budgetnya 50.000. Sekarang ada 10.000 yang nyamperin Anda, toko Anda. Ketika yang nyamperin toko Anda lebih banyak kan otomatis statistik penjualannya bisa lebih naik. Kalau udah makin bagus penjualannya, nanti Anda pasti udah di posisi yang bisa ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan puluhan juta per hari ngiklannya. Orang Indonesia itu banyak yang luar biasa loh ngiklannya. Dia bisa ngiklan tuh sampai puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta dalam sehari. Bahkan salah satu mentor saya pernah nunjukin, dia bisa ngiklan miliaran dalam seminggu, itu dia. Dan itu real, itu real. Kok berani banget miliaran? Bukan soal berani nggak berani lah, kalau dapatnya misalnya, Anda ngiklan, misalnya ya, ngeluarin uang 1 miliar, dapatnya 2 miliar. Happy nggak? Happy banget pastinya. Anda pasti berani, ya udah, coba tingkatin lagi, mana tahu 2 miliar bisa jadi 4 miliar, kira-kira kayak gitu. Nah, itu tinggal diperkirakan aja, memang target marketnya cocok nggak, besar nggak, itu nanti ada ilmunya lagi. Nah, tapi prinsipnya itu. Dan masalah dari free traffic ini adalah, ini dia, algoritma sering berubah. Algoritma Facebook, Instagram, itu sering berubah-ubah. Dan kalau kita ngomongin yang free, bener-bener free, sejujurnya, misalnya Anda punya follower nih, contoh di fanpage 10.000 page Anda. Itu Anda posting, yang ngeliat itu kira-kira cuma 10%-nya. Instagram pun kira-kira cuma segitu. 10-30% yang ngeliat postingan Anda. Jadi masalah dari organik itu ya ini. Nah, ada sumber yang berikutnya juga, selain free traffic adalah paid traffic. Paid traffic ya berarti berbayar. Sekali lagi, jangan alergi dengan sesuatu yang berbayar, teman-teman, Bapak Ibu semua. Kalau Anda mau masuk dunia nyata, bisnis yang real, ujung-ujungnya memang perlu ngeluarin modal. Nah, tapi tenang aja, dunia digital itu modalnya jauh lebih rendah dibandingkan modal di bisnis offline. Jadi saya selalu bilang, kalau di bisnis digital aja masih takut, ya udah nggak usah sok-sokan mau bisnis offline deh, karena di bisnis offline belum dapat duit itu udah ngeluarin puluhan juta, ratusan juta, belum dapat loh duitnya. Nah, tapi kalau di bisnis online Anda ngeluarin dengan puluhan ribu per hari, itu udah bisa dapat omset, bisa dapat keuntungan. Nah, kalau itu aja takut, ya udah mending jangan bisnis. Kalau saya selalu bilang gitu. Dan tenang aja teman-teman, Bapak Ibu semua, bisnis itu sekali lagi bukan masalah bakat-bakatan, masalah Anda mau belajar atau enggak. Anda nonton video ini tuh bener-bener ditonton sampai habis, dipraktekkan, apa cuma sekedar, Mas Alvin mah enak ngomong, kan udah sukses. Lah, saya kan bisa ngomongin ini karena saya praktekin semuanya. Ada gagalnya, saya benerin lagi, akhirnya bisa sampai membuktikan apa yang saya omongkan, saya lakukan, dan itu bisa menghasilkan itu. Nah, paid traffic ini keunggulannya otomatis lebih cepat. Lebih cepat. Anda kalau ngomong bisnis, pasti Anda senang sekali dengan sesuatu yang lebih cepat. Itu dia. Ketika lebih cepat, hasilnya bisa lebih besar. Lebih besar. Yang berikutnya, waktunya lebih hemat. Hemat waktu. Ini penting sekali. Nah, dan buat saya ini yang paling berharga nih, adalah mendapatkan data. Dapatkan data. Bisa kita mendapatkan data lebih cepat, lebih banyak ya, kira-kira seperti itu. Sistem-sistem ads zaman sekarang itu membuat kita jadi lebih banyak datanya. Ketika kita punya data, bisa kita retargeting. Intinya uang kita, kalau ngerti cara memainkannya ya, itu uang marketing kita bisa dengan lebih rendah, tapi kita bisa mendapatkan omset lebih banyak. Itu. Nah, dan bisa di-scale, scalable ya. Bisa di-scale, dan paid traffic ini cenderung memang semua platform itu berlomba-lomba untuk memperbaiki, membuat semakin bagus layanannya. Nah, jadi teman-teman, itu yang perlu Anda pahami kalau Anda mau mendatangkan traffic. Jadi, Anda bisa mendatangkan traffic Anda dengan cara free traffic atau paid traffic. Terserah Anda pilih mana. Itu sesuai dengan strategi bisnis Anda. Itu dia. Kalau Anda mau pelan-pelan banget, ya udah free traffic. Cuma masalahnya kalau terlalu pelan, Anda keburu nggak semangat, ya udah. Nanti Anda bilang bisnis digital susah. Padahal bukan bisnis digital susah. Anda yang memang belum masuk ke situ, tapi udah kelamaan nunggu, akhirnya mati duluan gitu dia. Nah, kalau misalnya Anda memang mau serius, Anda bisa pelajari free traffic. Anda belajarnya bisa dari mana saja. Seperti yang saya bilang,
semua video ini pada dasarnya adalah pondasi untuk bisnis Anda. Nanti kalau Anda udah kuat pondasinya, Anda belajar dari mana saja itu biasanya nyambung-nyambung aja kok. Yang ilmu yang semua saya bagikan di sini itu biasanya nyambung ke siapapun yang membagikan ilmunya. Itu karena memang ilmu-ilmu umum yang sudah dipraktekkan. Bener-bener sudah dipraktekkan, bukan cuma ilmu training dicomot, nggak dipraktekin, saya langsung bagiin. Kalau kayak gitu, mungkin salah, mungkin gagal. Tapi kalau sudah saya praktekkan, dan banyak orang praktekkan, ya ilmunya berarti sudah teruji. Gitu. Nah, sip, itu saja. Kita akan membahas lanjutan tentang traffic di video berikutnya. Terima kasih.